Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Misalnya, hasil bumi, hasil tambang, dan hasil laut. Berbagai kekayaan itulah yang disebut sebagai sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraannya. Sumber daya alam dibagi menjadi tiga, yaitu sumber daya alam berdasarkan jenisnya, sumber daya alam berdasarkan sifatnya, dan sumber daya alam berdasarkan prosesnya. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, contohnya hewan dan tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup, contohnya sinar matahari, udara, air, dan tanah. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam dapat diperbaharui, merupakan sumber daya alam yang tersedia dan dapat dikelola untuk dapat diperbanyak jumlahnya. Contohnya, hewan, tumbuhan, sinar matahari, angin, dan air. Yang kedua, sumber daya alam tidak dapat diperbaharui, merupakan sumber daya alam yang memiliki jumlah terbatas dan tidak dapat diperbanyak jumlahnya. Contohnya, minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang. Kita akan membahas tentang contoh pemanfaatan sumber daya alam dapat diperbaharui. Yang pertama, hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan sering dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber makanan, tumbuhan untuk obat-obatan, dan bumbu masakan. Yang kedua, air. Air sering digunakan untuk sumber minum, mandi, mencuci, mengairi sawah, dan sumber tenaga listrik. Yang ketiga, matahari. Matahari sering dimanfaatkan oleh manusia untuk menjemur pakaian, mengeringkan ikan asin, untuk proses pembuatan garam, dan sumber tenaga listrik. Yang keempat, tanah. Tanah dapat digunakan untuk bercocok tanam dan membangun tempat tinggal. Contoh yang kedua yaitu pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama, minyak bumi. Minyak bumi sering digunakan manusia untuk bahan bakar dan sumber gas cair seperti LPG. Yang kedua, emas. Emas digunakan sebagai bahan baku pembuatan perhiasan. Yang ketiga, besi. Besi digunakan sebagai kerangka kendaraan, bahan pembuatan alat rumah tangga, dan bahan konstruksi bangunan. Sumber daya alam berdasarkan prosesnya dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, dapat langsung digunakan dan tidak dapat langsung digunakan. Sumber daya alam dapat langsung digunakan adalah sumber daya alam yang langsung digunakan tanpa adanya teknologi. Contohnya, buah-buahan dan sayuran. Sumber daya alam tidak dapat langsung digunakan adalah sumber daya alam yang bisa dikonsumsi setelah diproses menggunakan teknologi. Contohnya, batu bara dan minyak bumi. Sumber daya alam yang kita miliki wajib kita manfaatkan dan kita olah dengan baik, tidak berlebihan dan sesuai kebutuhan. Untuk menguji pemahaman kalian tentang materi hari ini, jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Yang kedua, sebutkan sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Yang ketiga, sebutkan sumber daya alam hayati. Yang keempat, apa manfaat sinar matahari bagi kehidupan manusia? Yang kelima, sebutkan sumber daya alam berdasarkan prosesnya. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.